Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jihad Ramadhani dengan NIM 2310116049 di mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ade Nur Rohim dan Bapak Muhammad Anwar Fatoni. Di sini judul PPT saya yaitu Strategi Fundraising berbasis kemitraan dalam penghimpunan donasi pada Las Al-Azhar. Di sini yang pertama adalah latar belakang. Zakat, infak dan sedekah atau ZIS adalah instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang fungsinya itu sebagai mekanisme distribusi kekayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan Basnas pada tahun 2023, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai 327 triliun, namun realisasi penghimpunan baru sekitar 30 triliun. Di sini menandakan bahwa realisasinya zakat baru berhasil diserap hanya kurang dari 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dengan realisasi penghimpunan dana ZIS di Indonesia. Menurut Sargent dan Woodlife menyatakan bahwa keberhasilan penghimpunan dana tidak hanya diukur dari jumlah donasi, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam mempertahankan donatur agar melakukan donasi secara berulang. Lalu di sini ada Saxton and Wang menjelaskan bahwa kolaborasi dan pemanfaatan jaringan sosial dapat meningkatkan efektivitas fundraising serta memperkuat hubungan antara organisasi dan donatur. Selanjutnya di sini ada fenomena penelitian dan research gap. Fenomena penelitian yang pertama itu ada potensi zakat Indonesia sangat besar, namun penghimpunannya belum optimal. Seperti yang diterangkan di slide sebelumnya, bahwa potensi zakat di Indonesia itu lebih dari 300 triliun, tetapi realisasinya hanya baru 30 triliun yang berarti kurang dari 10%. Lalu yang selanjutnya ada donasi berkelanjutan masih menjadi tantangan lembaga zakat. Karena banyak orang yang berpindah-pindah untuk membayar zakat dari lembaga zakat satu ke yang lainnya. Lalu yang ketiga ada strategi fundraising diperlukan untuk meningkatkan jumlah dan loyalitas donatur. Di sini peran dari fundraising itu sangat diperlukan karena fundraising itu tugasnya untuk menambah jumlah donasi, memperkuat para donatur, dan juga fundraising itu diperlukan untuk menambah kepercayaan para masyarakat. Lalu di sini selanjutnya ada research gap. Penelitian selanjutnya banyak membahas tentang loyalitas donatur, digital fundraising, kualitas pelayanan dan manajemen fundraising. Namun, penelitian mengenai strategi fundraising berbasis kemitraan dalam Las Al-Azhar untuk mendukung keberlanjutan donasi masih belum banyak dilakukan. Lalu di sini selanjutnya ada fokus, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama ada fokus penelitian, yaitu menganalisis strategi fundraising berbasis kemitraan dalam penghimpunan donasi pada Las Al-Azhar. Lalu yang kedua ada rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan strategi fundraising berbasis kemitraan dalam penghimpunan donasi pada Las Al-Azhar, dan juga bagaimana efektivitas strategi fundraising berbasis kemitraan dalam mendukung keberlanjutan donasi. Lalu yang terakhir ada tujuan penelitian, yaitu menganalisis penerapan strategi fundraising berbasis kemitraan dan menganalisis efektivitas strategi tersebut dalam mendukung keberlanjutan donasi. Lalu di sini selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, filantropi Islam dan manajemen fundraising. Lalu ada manfaat praktis. Yang pertama bagi Las Al-Azhar, ini bisa menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas strategi fundraising. Lalu untuk masyarakat, ini bisa memberikan pemahaman mengenai pentingnya donasi berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada untuk peneliti-peneliti selanjutnya, yaitu sebagai referensi terkait fundraising dan filantropi Islam. Lalu selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini
terdapat 4 contoh penelitian terdahulu. Yang pertama ada Huda et al. Yang hasil penelitiannya adalah strategi kemitraan memiliki potensi, tetapi masih terkendala SDM dan koordinasi. Nah, kedua ada Sargent dan Woodlife. Loyalitas donatur dipengaruhi oleh kepercayaan, kepuasan, dan komitmen terhadap lembaga. Hal ini berkaitan dengan pentingnya keberlanjutan donasi dalam strategi fundraising. Yang ketiga ada Sexton and Wang. Dengan hasil penelitian yaitu jaringan sosial meningkatkan efektivitas fundraising. Dan yang terakhir ada Mulyono et al. Yaitu penerapan digital fundraising mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dana zakat melalui perencanaan strategis yang tepat. Kesimpulannya di sini yaitu strategi fundraising, digital fundraising, dan hubungan dengan donatur dapat berpengaruh sangat penting terhadap keberhasilan untuk menambah penghimpunan dana. Selanjutnya ada landasan teorinya. Di sini yang pertama ada ZIS. Menurut Hafiduddin, zakat merupakan kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan sebagian harta kepada mustahik sesuai dengan syariat. Lalu yang kedua ada fundraising. Suparman menyatakan bahwa fundraising merupakan proses penghimpunan dana secara terencana dan berkelanjutan. Yang ketiga ada strategi fundraising. Saputra menjelaskan bahwa strategi fundraising dipengaruhi promosi, kualitas pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Lalu yang keempat ada efektivitas fundraising. Martauli menyatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Lalu yang terakhir ada keberlanjutan donasi. Menurut Basit, menjelaskan keberlanjutan donasi dapat dilihat dari perilaku donatur yang berdonasi secara berulang. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini ada 4 alurnya. Yang pertama ada potensi ZIS besar. Potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Indonesia sangat besar. Namun realisasinya penghimpunan dana masih belum optimal. Lalu strategi fundraising berbasis kemitraan. Las Al-Azhar menerapkan strategi fundraising melalui kerjasama dengan komunitas, masjid, pelaku usaha, dan juga kelompok sosial. Lalu ada efektivitas fundraising. Strategi kemitraan diharapkan mampu untuk yang pertama ada meningkatkan jumlah donatur, yang kedua meningkatkan penghimpunan dana, yang ketiga meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan yang terakhir memperkuat loyalitas donatur. Lalu step terakhir yaitu keberlanjutan donasi. Meningkatnya loyalitas dan kepercayaan donatur akan menciptakan donasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan memahami secara mendalam strategi fundraising berbasis kemitraan dalam penghimpunan donasi pada Las Al-Azhar. Penelitian ini dilakukan di Las Al-Azhar Cirende dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan pihak lembaga. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dokumentasi, dan laporan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik reduksi data dan penyajian data, juga penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya ada novelty. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang loyalitas donatur, digital fundraising, kualitas pelayanan, dan manajemen fundraising. Nah, novelty penelitian untuk PPT ini adalah fokus kepada strategi fundraising berbasis kemitraan. Karena di sini belum banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang strategi fundraising berbasis kemitraan. Kebanyakan itu jurnal-jurnalnya itu dibuat secara umum, tidak terlalu mendalam. Lalu ada mengkaji efektivitas terhadap keberlanjutan donasi. Di sini poin dari proposal seminar saya yaitu kita mencari tahu apakah peran fundraising itu sangat meningkatkan keberlanjutan donasi pada masyarakat. Karena seperti yang tadi sebelumnya saya bilang, banyak orang yang berdonasi di lembaga zakat itu hanya zakat saja, padahal ada infak, ada sodako, ada juga wakaf dan sebagainya. Kebanyakan orang itu hanya memberikan
donasi dalam bentuk zakat, dikarenakan zakat itu halnya wajib. Lalu yang terakhir ada menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut saya dalam seminar proposal ini yang paling tepat digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, karena di sini sumber-sumber dari para lembaganya, lalu sumber-sumber dari artikel, lalu sumber-sumber dari nasabah itu lebih banyak dan lebih cocok untuk memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Lalu penelitian ini tidak hanya membahas penghimpunan dana, tetapi juga hubungan strategi fundraising dengan loyalitas dan keberlanjutan donasi. Sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.